Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Fauzia Rifa, Parulian Simanjuntak, dan Mistari akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin, studi kasus dilema etika. Yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk kali ini, kami mengambil sebuah kasus kisah nyata dari teman kami, Bu Ezi. Bu Ezi adalah guru matematika di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Untuk pembagian tugas sebagai pembina upacara setiap Senin pagi di sekolah, bergilir mulai dari kepala sekolah, wakil-wakil, ketua jurusan, dan semua majelis guru. Dengan jumlah guru lebih dari 80 orang, masing-masing guru hanya kebagian 1 kali dalam 2 tahun. Bu Ezi terakhir menjadi pembina upacara adalah pada tahun 2018. Jadwalnya pada tahun 2020 tidak jadi karena COVID. Kemudian jadwal berikutnya pada tahun 2022 juga tidak jadi karena bertepatan dengan libur bulan puasa. Hari itu Senin pagi adalah giliran Bu Ezi menjadi pembina upacara. Bu Ezi sudah mempersiapkan diri untuk tampil Senin itu. Ketika perjalanan ke sekolah, tiba-tiba ada kecelakaan sepeda motor yang salah satu korbannya adalah anak dari tetangga Bu Ezi, dan hanya Bu Ezi yang berada di sana. Bu Ezi bingung memilih. Kalau dia membantu orang yang kecelakaan itu, dia terlambat datang ke sekolah. Akibatnya, dia tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai pembina upacara. Tapi, apabila yang mengalami kecelakaan ini tidak dibantunya, di mana rasa kemanusiaannya? Apalagi ini yang menjadi korban adalah anak dari tetangganya sendiri. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, akhirnya Bu Ezi memutuskan untuk membantu tetangganya yang mendapat kecelakaan tadi dengan menghubungi orang tuanya dan membawanya ke rumah sakit. Sementara di perjalanan menuju rumah sakit, Bu Ezi menghubungi Pak Ijum, di mana dia adalah teman Bu Ezi yang mendapat jadwal menjadi pembina upacara minggu depan untuk bertukar jadwal. Mendengar alasan Bu Ezi atas kejadian tersebut, Pak Ijum bersedia menjadi pembina upacara hari itu. Sedangkan jadwal Bu Ezi untuk menjadi pembina upacara diundur menjadi minggu depan. Kemudian Bu Ezi juga menghubungi Bu Leni, wakil kepala sekolah, bagian humas, dan memberitahu apa yang sedang dialami. Dan menyampaikan bahwa jadwal pembina upacara hari ini bertukar dengan Pak Ijum yang jadwal sebenarnya adalah minggu depan. Dan Bu Ezi juga meminta izin tidak ikut upacara pada hari itu dan datang agak terlambat. Analisis kasus tadi. Yang pertama adalah paradigma dilema etika. Kemudian prinsip dilema etika dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah paradigma dilema etika. Yang diambil di sini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini, pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis, yaitu Bu Ezi menjadi pembina upacara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, atau membantu anak tetangga yang mengalami kecelakaan dan mengantarkannya ke rumah sakit. Kemudian adalah prinsip dilema etika. Yang diambil di sini adalah berpikir berbasis rasa peduli. Memutuskan sesuatu dengan memikirkan apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda. Kemudian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Yang pertama, Bu Ezi harus tampil menjadi pembina upacara sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh sekolah. Dan yang kedua adalah Bu Ezi harus menolong kecelakaan yang terjadi di depan matanya dan kebetulan juga adalah anak dari tetangganya. Yang kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Yang terlibat dalam kasus ini adalah Bu Ezi sendiri, Pak Ijum yang sebagai pengganti jadwal pembina upacara, Bu Leni, Waka Humas, dan murid yang menderita kecelakaan tersebut. Yang ketiga adalah fakta yang relevan. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini.
yaitu menjadi pembina upacara merupakan tugas dan tanggung jawab dari semua guru. Setiap guru akan menjadi pembina upacara sesuai dengan jadwalnya. Kemudian membantu orang kecelakaan yang terjadi di depan mata adalah wujud kepedulian sesama warga. Kemudian mencari solusi dari permasalahan tanpa mengorbankan orang lain. Dan yang terakhir adalah dengan bertukar jadwal pembina upacara dengan teman, tugas dan tanggung jawab tetap bisa dilaksanakan. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legalnya. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Tidak ada. Hanya sedikit merasa tidak nyaman karena bertukar jadwal secara mendadak dengan rekan sejawat sebagai pembina upacara. Yang kedua, uji regulasi. Apakah ada pelanggaran atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Tidak ada. Yang ketiga, uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Tidak ada. Karena keputusan ini sudah tepat dan tidak ada pula yang dirugikan. Kemudian yang berikutnya adalah uji publikasi. Apa yang Anda rasakan bila keputusan itu dipublikasikan di media cetak maupun di media elektronik dan menjadi viral di media sosial? Saya merasa kurang nyaman karena menyangkut ranah pribadi yang tiba-tiba menjadi konsumsi publik walaupun saya tidak melanggar kode etik, profesi maupun regulasi hukum. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam kasus di atas, paradigma yang terjadi di situasi yang sedang kami hadapi adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Rasa keadilan di mana Bu Ezi tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai pembina upacara walaupun diundur pelaksanaannya menjadi minggu depan. Rasa kasihan di mana Bu Ezi merasa kasihan kepada murid yang tertimpa musibah kecelakaan tersebut. Yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema yang kami pakai adalah berpikir berbasis rasa peduli. Karena memutuskan sesuatu dengan memikirkan apa yang kami harapkan orang lain lakukan terhadap kami. Kemudian yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dalam situasi ini, ada opsi lain di luar pilihan yang sudah ada sebelumnya, yaitu menghubungi langsung orang tua anak yang mendapatkan kecelakaan agar segera datang dan menjumpai anaknya dan melaporkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, bahwa telah terjadi kecelakaan. Yang kedua, meminta tolong kepada orang yang ada di TKP untuk membantu atau menitipkan murid tersebut sehingga Bu Ezi tidak perlu mencari pengganti pembina upacara pada waktu itu. Kemudian yang kedelapan, apa keputusan yang akan diambil? Bu Ezi tetap membantu murid yang mengalami kecelakaan dengan menghubungi orang tuanya dan membantu membawanya ke rumah sakit. Sementara di perjalanan ke rumah sakit, Bu Ezi menghubungi Pak Ijum, teman sesama guru yang mendapat jadwal menjadi pembina upacara minggu depan dan bertukar jadwal. Pak Ijum bersedia menjadi pembina upacara hari itu, sedangkan jadwal Bu Ezi diundur menjadi minggu depan. Kemudian Bu Ezi juga menghubungi Bu Leni, wakil kepala sekolah bagian humas, dan memberitahukan apa yang sedang dialami dan menyampaikan tugas jadwal pembina upacara sudah bertukar dengan Pak Ijum. Yang kesembilan, coba lihat lagi keputusan Anda dan coba refleksikan. Keputusan yang diambil oleh Bu Ezi sudah tepat, yaitu tetap dapat membantu tetangganya yang mengalami kecelakaan dan tetap dapat menjadi pembina upacara walaupun jadwalnya diundur minggu depan. Kemudian ini adalah pengisian tabel dilema etika. Semuanya sudah sesuai dengan yang ditentukan. Yang terakhir adalah tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum, mengapa, masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam bentuk apakah pilihan pengambilan keputusan itu telah tepat. Kesimpulannya adalah pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan
dan keputusan tersebut sudah tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.